kami dari kelompok 2, jurusan keperawatan program studi sarjana terapan dan profesi nurse. Dan di sini kelompok kami beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Bayu Pradana Putra. Perkenalkan, nama saya Karissa. Perkenalkan, nama saya Destiana Rahmawati. Dan saya Dewa Made Sukmarayu. Selamat menyaksikan. Sistem skeletal manusia atau anatomi kerangka tubuh manusia. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Tulang terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku, sehingga dapat memberi bentuk dan menopang tubuh kita. Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang, terbentang dari bagian kepala hingga ujung kaki. Tulang memiliki bobot. Ia memasuk 20% dari berat badan manusia dewasa. Pada bagian tertentu, dari tulang merupakan tempat melekat otot, sehingga kita dapat melakukan berbagai gerakan. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Berdasarkan pembagiannya, tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak yang disebut kranium, susunan tulang belakang, vertebrae, tulang rusuk, costai, dan tulang dada, sternum. Dan selanjutnya tulang apendikular, yaitu terdiri dari tulang gelang bahu atau girdle pektoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan yang terakhir tulang ekstremitas atau inferior. Tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flate atau tulang pipi. Walaupun demikian, tentunya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak atau sekitar mata, yakni dari trauma atau benturan. Kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama neokranium yang menyusun batok kepala, yang kedua ficocranium yaitu tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Selanjutnya, neurocranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disuturan. Tulang-tulang neurocranium terdiri dari yang pertama ada tulang frontalis, yaitu tulang dahi, yang kedua tulang brachialis, yaitu tulang ubun-ubun, yang ketiga tulang occipitalis, dan yang keempat tulang temporalis atau tulang di sekitar telinga, yang kelima tulang sphenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun picrocranium terdiri dari yang pertama ada nasalis atau tulang hidung, yang kedua ada zygomaticus, yang ketiga ada maxillaris, dan yang keempat ada mandibularis atau tulang dagu. Inilah tulang kranium yang harus kamu ketahui. Tulang belakang atau tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Bisa kita lihat, ruas-ruas tulang vertebra merupakan jenis tulang keras yang bentuknya tak beraturan. Fungsi tulang ini melindungi sumsum tulang belakang, juga menjadi tempat keluarnya serabut saraf. Tulang vertebra mampu menyangga dan menjaga keseimbangan tubuh, menyongkong kepala dan tangan, serta di tulang belakang inilah dihasilkan sel-sel darah yang penting bagi tubuh kita. Tulang vertebrae terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu vertebrae cervicalis 7 ruas yang berfungsi untuk menopang kepala. Yang kedua vertebrae thoracalis 12 ruas yang berfungsi untuk tempat perlengkapan 12 pasang dari tulang rusuk. Yang ketiga vertebrae tombalis 5 ruas yang berfungsi untuk menopang tubuh agar tetap tegak. Yang keempat vertebrae sacralis memiliki 5 ruas tulang tetapi sudah mengalami fusi atau penyatuan. Tulang vertebrae akan melekat dengan tulang-tulang termasuk tulang punggul. Yang kelima juga tersusun dari 4 tulang yang telah berfusi juga. Tulang coccygealis disebut juga dengan tulang ekor. Os costai adalah tulang yang berbentuk pipi panjang melengkung, berjumlah 12 pasang, ke arah belakang melekat pada tiap ruas tulang vertebra.
thoracalis, dan beberapa pasang tulang costae ke arah depan melekat pada tulang sternum. Jadi, bersama dengan tulang vertebra dan tulang sternum, tulang costae akan berbentuk ruang torak atau thoracalis cage yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, yaitu jantung, paru-paru, hati, dan membantu dalam proses pernapasan. Tulang sternum termasuk tulang keras yang pipih, seperti mata pisau, terletak di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang costa dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu costa vera atau tulang costa sejati, yaitu tulang costa yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang costa vera terdiri dari tulang costa yang ke-1 sampai tulang costa yang ke-7. Selanjutnya adalah tulang rusuk palsu, artinya tulang costa ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tetapi melekat pada tulang costa sebelumnya dengan bantuan tulang rawan yang masuk. Tulang costa verae adalah tulang costa yang ke-8, 9, dan 10. Sedangkan tulang costa yang ke-11 dan 12 tulang costa layang. Artinya tulang costa ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang costa ini dengan tulang vertebrator, kalis, dan juga tulang sternum, maka terbentuknya yaitu tulang toraks yang berfungsi untuk melindungi organ seperti jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tulang apendikular. Yang pertama kita bahas tulang-tulang gelang bahu atau girdle pectoris. Tulang-tulang bahu terdiri dari tulang selangka atau clavicula dan tulang belikat atau scapula. Tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan tulang clavicula, melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavicula merekat pada bagian atas tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula tepatnya di daerah punggung, tulang berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung dan penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekat tempat lengan atas atau yang disebut tulang komerus. Oke, baiklah, selanjutnya dengan pembahasan mengenai tulang-tulang yang menyusun seterior. Tulang ekstenitas terior terdiri dari tulang lengan atas atau tulang komarus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang humerus, radius, dan tulang ulna. Juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan yaitu tulang karpas dan juga tulang metatarsals dan juga tulang jari jemari yang disebut plagais. Selanjutnya, tulang-tulang ekstenitas terior ini nanti kita akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Kita lanjutkan selanjutnya tulang apendikular lainnya atau tulang giardia pelvis atau tulang punggul. Tulang punggul terdiri dari tulang limium, ischium, pubis ke arah belakang. Tulang ilmium melekat pada tulang sacralius sehingga susunan-susunan dari tulang punggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita yang melahirkan rongga ini sangat penting perannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang punggul ini adalah untuk menopang dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantung kemih. Susunan dari tulang tiga punggul ini juga akan menjadi tempatnya pelekat tulang ekstremitas interior yaitu tulang femur atau tulang paha. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang-tulang yang menyusun ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha, tulang femur, tulang dengkul, dan tulang pantola. Tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang fibia, tulang betis atau yang disebut dengan tulang facula. Lalu ketika ada yang menyusun tulang telapak kaki yakni tulang martensal, yang terakhir tulang jemari kaki yang disebut dengan palagas. Kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang fibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti tulang pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, fibia dan juga
fibula diselimuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil penampilan video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi